Shalom, perkenalkan, nama saya Hadasa Ananda Gabriela, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup A semester 1. Di sini saya akan menceritakan kitab Yudas dan Wahyu dari mata kuliah Pengantar Perjanjian Baru dengan dosen pengampu Dr. Randus Haposan Silalahi, MTH. Selamat menyaksikan. Kitab Yudas. Latar belakang kitab ini terkait dengan perkembangan teologi dan variasi pandangan dalam komunitas Kristen awal. Gnostikisme sebagai aliran teologis menekankan pemahaman spiritual dan pengetahuan batin yang dianggap membawa keselamatan. Kitab Yudas memberikan pandangan alternatif terhadap kisah-kisah Injil yang dikenal dalam tradisi Kristen dan mencerminkan keberagaman pemikiran dalam masyarakat Kristen kuno. Meskipun tidak diakui sebagai bagian dari Perjanjian Baru, kitab ini memberikan wawasan tentang keragaman interpretasi dan keyakinan pada zamannya. Sejarah Kitab Yudas. Kitab Yudas adalah salah satu naskah yang ditemukan dalam koleksi Nag Hammadi, suatu kumpulan teks-teks kuno yang ditemukan di dekat desa Nag Hammadi, Mesir pada tahun 1945. Kitab ini adalah suatu naskah yang bersifat gnostik, artinya ia mencerminkan ajaran-ajaran mistik atau spiritual yang berbeda dengan ajaran-ajaran ortodoks dalam agama Kristen. Kitab Yudas terdiri dari suatu dialog antara Yesus dan Yudas Iskariot. Isinya mencakup pertimbangan-pertimbangan teologis dan pandangan spiritual yang berbeda dengan pandangan yang ditemukan dalam Perjanjian Baru. Kitab ini memberikan perspektif unik terhadap kisah-kisah Injil yang lebih dikenal. Perlu dicatat bahwa kitab Yudas tidak diakui sebagai bagian dari kanon Perjanjian Baru dalam tradisi Kristen, dan pendekatan terhadap interpretasinya bervariasi. Beberapa ahli percaya bahwa kitab ini memberikan wawasan tambahan tentang pemikiran spiritual pada masanya, sementara yang lain mungkin meragukan keabsahan teologisnya. Kisah Kitab Yudas. Surat Yudas adalah salah satu surat dalam Perjanjian Baru di Alkitab. Surat ini pendek, terdiri dari hanya satu bab, dan dianggap ditulis oleh Yudas, saudara Yesus Kristus. Kisah surat ini lebih mengenai peringatan terhadap ancaman doktrin sesat dan godaan moral yang mungkin mempengaruhi komunitas Kristen. Yudas memperingatkan orang percaya tentang orang-orang yang telah menyusup di tengah mereka, mengajarkan ajaran sesat dan hidup dalam dosa. Surat ini menekankan perlunya menjaga iman dan mempertahankan kebenaran doktrin Kristen. Yudas juga mengutip kisah-kisah dari Perjanjian Lama untuk mendukung poin-poinnya dan menegaskan kekuasaan Tuhan untuk menghukum mereka yang menyimpang dari kebenaran. Secara umum, surat Yudas memberikan pesan moral dan teologis tentang pertahanan iman dan kebenaran di tengah-tengah tantangan dan ancaman dalam komunitas Kristen. Surat ini ditujukan kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Jadi dapat dikatakan surat ini ditujukan untuk tiap orang Kristen. Jemaat yang menerima surat ini agaknya telah dimasuki ajaran sesat oleh guru-guru palsu dan bersifat gnostik seperti dalam surat Yohanes. Surat ini menyebut pengarangnya Yudas, saudara dari Yakobus. Hanya terdapat satu orang Yakobus yang cukup dikenal, yaitu saudara Yesus. Tetapi sangat diragukan Yudas itu penulis surat ini, karena ia mengatakan kepada pembaca, dahulu telah dikatakan kepada kami oleh rasul-rasul Tuhan, pada ayat yang ke-17. Kata seperti itu tidak mungkin keluar dari murid Yesus sendiri, juga gaya bahasa Yunaninya yang halus, dan tidak mungkin ditulis oleh seseorang yang lahir dan besar di Galilea. Surat ini seperti surat selebaran anti-bidat, bertitik tolak dari peristiwa dalam jemaat itu. Penulis memperingatkan orang Kristen untuk melawan para pengajar sesat yang telah memasuki jemaat. Mereka akan dihakimi seperti malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa, atau seperti Sodom dan Gomora. Karena kutipannya dari buku Apokrif ayat 6 sampai Henok 6 sampai 7, 10 sampai 13
15 sampai 17, 14 sampai 15. Surat ini masih sangat muda usianya, diperkirakan sekitar tahun 100 Masehi sesudah 2 Petrus. Buku inilah yang kemudian dalam Perjanjian Baru. Selanjutnya Kitab Wahyu. Latar belakang kitab. Kitab Wahyu atau yang juga dikenal sebagai Kitab Wahyu kepada Yohanes adalah bagian terakhir dari Perjanjian Baru dalam Alkitab. Kitab ini dikaitkan dengan Rasul Yohanes yang tradisionalnya diidentifikasi sebagai Yohanes, salah satu dari 12 murid Yesus. Kitab Wahyu ditulis dalam konteks penganiayaan terhadap umat Kristen pada abad pertama Masehi. Yohanes dipenjara di Pulau Patmos ketika ia menerima wahyu atau penglihatan-penglihatan dari Yesus Kristus. Kitab ini ditulis dalam bentuk apokaliptik dengan bahasa simbolis dan gambar-gambar yang menggambarkan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, serta akhir zaman dan kebangkitan kembali Kristus. Latar belakangnya mencakup kondisi sulit yang dihadapi umat Kristen pada saat itu, dan Kitab Wahyu memberikan penghiburan, pengharapan, dan pemahaman teologis tentang akhir zaman serta kemenangan akhir Kristus. Kitab ini bagian terakhir dari Alkitab, memiliki signifikasi dalam kekristenan karena memberikan perspektif eskatologis tentang akhir zaman dan menekankan kemenangan akhir kebenaran. Sejarah Kitab Wahyu. Kitab Wahyu atau Kitab Wahyu kepada Yohanes memberikan salah satu kitab terakhir dalam Perjanjian Baru di Alkitab. Penulisnya diperkirakan adalah Rasul Yohanes yang juga diidentifikasi sebagai Yohanes bin Zebedeus atau Yohanes yang dicintai Yesus. Kitab ini diyakini ditulis sekitar tahun 95 sampai 96 Masehi pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus, Kaisar Romawi. Sebagai kitab apokaliptik, Kitab Wahyu mengeksplorasi tema-tema eskatologis termasuk akhir zaman, kebangkitan orang mati, penghakiman, dan kemenangan akhir kebaikan. Meskipun kitab ini awalnya mungkin sulit diinterpretasikan karena penggunaan simbol-simbolnya, banyak umat Kristen melihatnya sebagai sumber penghiburan dan keyakinan akan kemenangan akhir Kristus atas kejadian. Kisah Kitab Wahyu. Kitab Wahyu atau Kitab Wahyu kepada Yohanes menyajikan serangkaian penglihatan atau wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes selama pengasingannya di Pulau Patmos. Kitab ini dimulai dengan serangkaian surat yang kepada 7 jemaat di Asia Kecil, diikuti oleh penglihatan-penglihatan apokaliptik yang menyampaikan pesan-pesan eskatologis mengenai akhir zaman. Kitab Wahyu sering diinterpretasikan dengan berbagai cara dan pemahaman tentang simbol-simbolnya dapat bervariasi. Meskipun demikian, kitab ini memberikan umat Kristen harapan dan keyakinan akan akhir zaman yang dikuasai oleh Allah dan kemenangan Kristus. Penulis menyebut dirinya Yohanes. Dalam 2 ayat 9 ia menggolongkan dirinya dengan nabi, yaitu golongan dari gereja lama yang khusus dipanggil oleh Roh Kudus untuk menjelaskan kehendak dan maksud Allah. Jadi kitab ini ditulis oleh seorang nabi hamba Allah yang bernama Yohanes. Beberapa ahli Perjanjian Baru meragukan Rasul Yohanes sebagai penulisnya karena teologinya sangat berbeda dengan penulis Injil Yohanes, yaitu di dalam Injil dikatakan siapa yang percaya kepada Yesus Kristus tidak mengalami penghakiman lagi, Yohanes 3 ayat 18. Sedangkan Wahyu mengatakan masih ada penghakiman terakhir. Bahasa Injil Yohanes cukup baik, sedangkan bahasa Kitab Wahyu banyak kesalahan. Istilah-istilah Injil Yohanes yaitu terang, Allah sebagai Bapa, tidak muncul dalam Wahyu. Waktu dan tempat penulisan. Dalam Wahyu 1 ayat 9 menyatakan di Pulau Patmos. Ia berada di Pulau Patmos oleh karena firman Allah. Waktunya ditentukan, mungkin ada proses penulisannya dan diduga pada masa Kaisar Domitianus, yaitu sekitar tahun 81 sampai 96 Masehi. Ciri khas kitab. Kitab Wahyu sering dikatakan unik karena Wahyu satu-satunya buku Perjanjian Baru yang bergantung sepenuhnya atas nubuatan. Kitab ini tergolong pada buku-buku apokaliptik. Beberapa hal yang membuat kita semakin mengenali kitab ini, antara lain
Satu keputusan yang besar menghadapi keadaan yang sedang berlangsung dan suatu pengharapan yang besarnya akan campur tangan ilahi pada masa depan. Dua, adanya penggunaan bahasa simbolik impian-impian dan penglihatan-penglihatan. Ketiga, adanya kuasa-kuasa sorgawi dan iblis sebagai utusan dan perantara dalam perkembangan rencana Allah. Empat, nubuat tentang malapetaka yang hebat mengenai orang-orang fasik dan secara ajaib akan melewati orang-orang benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Thank you for watching and don't forget to like, comment, and subscribe.